Hari kedua Rakernas PDI Perjuangan digelar secara tertutup dan membahas sejumlah agenda termasuk persiapan Pilkada. Politisi PDIP Adiana Pitupulu ditunjuk menjadi ketua tim pemenangan Pilkada Nasional. Pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri membentuk tim pemenangan Pilkada Nasional. Ya, dan ini dia Adiana Pitupulu yang dipercaya menjadi ketua tim, pemirsa. Sementara itu dalam Pilkada 2024, PDIP dapat mencalonkan sendiri pasangan calon kepala daerah di 142 kabupaten atau kota yang tersebar di 11 provinsi. Namun PDI Perjuangan tetap berkomunikasi dengan partai politik lain untuk menjalin kerjasama di pemilihan kepala daerah. Adapun Pilkada serentak tahun ini akan diikuti 37 provinsi dan 508 kabupaten atau kota pada November mendatang. Tentunya kita mau memilih pemimpin-pemimpin daerah yang baik dan terbaik yang bisa kita dapatkan. Kenapa akan ada banyak jutaan rakyat di setiap wilayah yang harus dipertanggungjawabkan kehidupannya, pendidikannya, secara sosial, kemampuannya dan sebagainya. Untuk itu kita menggunakan alat ukur yang objektif ya. Pertama, bagaimana menyeleksi para calon kepala daerah itu. Apa alat ukurnya? Kita lihat survei. Jadi kita tidak pertimbangkan bapaknya siapa. Misalnya apakah bapaknya kemudian presiden kah, menteri kah, segala macam, itu tidak menjadi pertimbangan utama kita. Pertimbangan utama kita adalah apakah rakyat menghendaki dia atau tidak. Nah kemudian kita akan melihat kemudian di beberapa wilayah partai-partai yang bersama-sama. Jangan sampai kan konflik pilpres dibawa sampai daerah. Daerah punya dinamikanya sendiri, daerah punya masalahnya sendiri, problematikanya sendiri, dan biarlah mereka berpikir untuk... Sementara itu, di hari ketiga Rapat Kerja Nasional, sejumlah hasil rekomendasi akan dibacakan pemirsa. Dan nantinya rekomendasi dari Rakernas akan bermuara pada sikap politik PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Untuk situasi terkini dari Rakernas kelima PDI Perjuangan, sudah ada rekan Jen Cahyani di lokasi Rakernas. Halo Jen, di hari terakhir Rakernas, apakah PDIP sudah menentukan sikap politiknya terhadap pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Gibran? Baik, Yudi dan juga pemirsa, saat ini kami masih menunggu Rakernas yang dilaksanakan secara tertutup di dalam sana. Namun kami belum mengetahui secara pasti karena belum ada keterangan secara resmi begitu ya untuk arah politik PDI Perjuangan pada pemerintahan 2024-2009. Mengingat kemarin sejak hari pertama kami juga sudah melakukan beberapa wawancara ya dengan tokoh-tokoh yang datang di Rakernas PDIP kelima ini, namun belum ada yang memberikan keterangan secara resmi bagaimana arah politik PDI Perjuangan kemudian nantinya. Namun Yudi dan juga pemirsa, yang dapat kami pastikan yakni nanti sekitar pukul 11:30 atau setengah 12 siang nanti Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan memberikan pidato politiknya, sekaligus nanti akan ada pembacaan rekomendasi eksternal dan nanti kami akan mengetahui bersama-sama bagaimana arah politik yang akan dilakukan oleh PDI Perjuangan 5 tahun mendatang. Dan juga selain itu mereka akan mengetahui bagaimana rekomendasi-rekomendasi yang diberikan untuk nantinya bagi DPD dan juga DPC PDI Perjuangan di seluruh Indonesia untuk menentukan calon-calon mereka untuk dimajukan di Pilkada serentak tahun 2024 pada bulan November nanti. Dan saat ini kami masih menunggu nantinya kami awak media dapat diperbolehkan untuk masuk ke dalam dan juga merekam secara langsung pidato politik yang akan disampaikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Namun saat ini untuk Rakernas sendiri di Beach City Ancol masih dilakukan secara tertutup dengan agenda laporan dari komisi-komisi Rakernas 5 PDI Perjuangan, di mana pada hari kemarin ini rapat internal atau Rakernas internal dilakukan per komisi. Jadi sesuai komisi, setelah hari pertama kemarin dibagikan
komisi-komisinya. Kemudian pada hari kedua kemarin mereka melakukan rapat secara internal per komisi dan hari ini akan dibacakan setelah laporan per komisi tersebut dilaporkan kepada Ketua Umum, nanti akan dibacakan pada pidato politik secara terbuka oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Dan hingga saat ini kami masih mencoba mencari keterangan-keterangan atau statement baru dari tokoh-tokoh yang datang di BCT Ancol, dan kami masih menunggu siapa sajakah yang hari ini akan datang untuk juga mendengarkan pidato politik dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Kami kembalikan ke Anda, Yudi. Baik, artinya sikap politik PDI Perjuangan akan disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri ya. Terima kasih Jen Cahyani, kami tunggu perkembangannya dan selamat bertugas kembali, sehat selalu Jen. Pemirsa, sebelumnya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri membuka Rakernas kelima PDIP di Ancol, Jakarta Utara pada Jumat siang. Dan dalam pidato politiknya, P. Mega juga sempat menyebut PDIP adalah tempat orang-orang yang mantap dan tidak goyang-goyang. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri membuka Rakernas kelima PDIP di Ancol, Jakarta Utara, Jumat siang. Rakernas dihadiri pengurus dan ribuan kader PDIP dari berbagai daerah. Sejumlah tokoh juga hadir, termasuk petinggi parpol pengusung Ganjar Mahfud di pemilu 2024. Di antaranya Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo, Waketum Hanura Beni Ramdhani, dan Ketua Bapilu P3 Sandiaga Uno. Selain itu, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju juga hadir. Rakernas membahas konsolidasi organisasi partai, termasuk sikap politik dalam pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, dan persiapan jelang pilkada. Sementara itu dalam pidatonya, Mega menegaskan PDIP tempat orang-orang yang mantap dan tidak goyang-goyang. Selain itu, Mega juga menggoda putrinya, Puan Maharani, untuk menjadi Ketua Umum PDIP selanjutnya. Terus kalau di kita ada Mbak Puan. Mbak Puan, saya bilang pada Mbak Puan sebagai Ketua DPR, wah pergi ke luar negeri terus. Jalo bukannya jadi turis. Jadi saya kalau beliau pamit kemarin ikut di Bali, lalu kapan itu ke Meksiko. Jadi terus saya bilang gantianlah sama saya deh yang jadi anggota ketua DPR, kamu yang jadi ketua umum. Keren nggak tuh? Makanya sebenarnya orang tuh mestinya senang sama PDI Perjuangan, tapi pada kenyataannya memang susah. Karena apa? Orang-orang yang berani di PDI Perjuangan tuh hanya orang yang mantap, tidak goyang-goyang, saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai, Rakernas kelima ini berlangsung di antara dua momentum historis yang sangat penting, yakni kebangkitan nasional dan lahirnya Pancasila. Kebangkitan nasional adalah daya inspiratif visioner tentang bagaimana paham kebangsaan tumbuh dan menggerakkan perjuangan kemerdekaan bangsa. Rakernas PDIP berlangsung selama 3 hari sejak Jumat hingga Minggu besok. Rakernas mengusung tema Satyam Eva Jayate yang bermakna kebenaran pasti menang. Tim Liputan iNews melaporkan. KPU Provinsi DKI Jakarta resmi memulai tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada Sabtu malam. KPU DKI juga memperkenalkan maskot Pilkada DKI Jakarta 2024. Ya, inilah peluncuran tahapan Pilgub DKI Jakarta, pemirsa, yang merupakan bagian dari sosialisasi Pilkada Serentak 2024 yang akan digelar pada 27 November mendatang. Dalam peluncuran ini, KPU Provinsi DKI Jakarta juga memperkenalkan maskot
dan jingle Pilkada DKI Jakarta. Maskot Pilkada DKI Jakarta Baik, terima kasih kami ucapkan bernama kepada Si Mayor atau Macan Kemayoran, pemirsa. Provinsi DKI KPU juga mengumumkan slogan Pilkada DKI Jakarta adalah Suara Kita, Masa Depan Jakarta. Pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur dari partai politik akan dibuka mulai pada bulan Agustus mendatang. Assalamualaikum